Halo guys, apa kabar? Seperti tahun kemarin, tahun 2025, Sweet Baby Inc. tetap sama seperti sebelumnya. Mungkin ini adalah awal kontroversi mereka di tahun 2025. Hari ini kita akan membicarakan dua berita. Yang pertama kita bahas adalah studio yang ketahuan bekerja sama dengan Sweet Baby Inc. Studio yang bekerja sama Sweet Baby Inc. biasanya tuh penjualannya lebih sedikit. Sebenarnya nggak perlu ditanya kenapa kita benci dan nggak mensupport mereka. Karena perusahaan mereka dijalankan oleh orang-orang yang juga membenci kita. Beberapa tahun terakhir ini, Devolver Digital bekerja sama dengan Sweet Baby Inc. Dan tampaknya sampai sekarang masih bekerja sama. Laporan pertama datang dari Master of TDS. Mereka menemukan hubungan antara publishernya dan Sweet Baby Inc. Sweet Baby Inc. terungkap lagi. Game baru mereka, The Crash House, adalah salah satu game mereka yang paling mengganggu sejauh ini. Dan twist yang mengejutkan. Game ini diterbitkan oleh Devolver Digital. Devolver Digital membuat kecewa banyak orang. Dan sekarang terjebak dalam kekacauan bersama Sweet Baby Inc. Padahal sebelumnya mereka banyak mengeluarkan game hits. Kayak Serious Sam, Grease, Pikuniku, Hotline Miami, dan Cult of the Lamb. Dari semua yang hits itu, mungkin yang satu ini akan membuat kalian disturbing. Seperti yang kalian lihat, ini adalah game untuk modern audience. Kita lihat sekilas game ini cute, karena warna-warni. Tapi ternyata enggak. Setelah kalian lihat dengan teliti, game ini mungkin akan membuat kalian muntah. Desain karakter yang jelek, keberagaman yang dipaksa, LGBTQ+, dan seterusnya. Kalau kalian lihat ke Steam, kalian lihat sendiri tag-nya. Pertamanya LGBTQ+. Dan ada penghargaannya juga. Siapa orang gila yang kasih penghargaan ke game ini? Ini bukan hanya gamenya. Influencer-influencer yang mempromosikan game ini juga mengerikan. Aku akan kasih lihat kalian orang-orang yang mempromosikan game ini. Kalian akan mengerti game macam apa ini. Pants are a prison for the ass. The relationships here seem fake, and I know fake. Oh, something is up with that juice. I bet there's micro machines in there. Oh my god, you're right. Hey, put the kids to bed. It's mommy's time now. I hope this show employs cinematic techniques. Oh yeah, gotta work out right now. Gimana guys? Mengerikan kan? Kalau kalian mengunjungi Twitternya, kalian akan menemukan ini. Kami menilai animasi ciuman di The Crash House. Rating the Crash House kissing animations. Elegant kiss. Regular kiss. Passionate kiss. Lumayan. Ini cringe-nya udah level maksimal ini bro. Kekeringan mereka nggak sampai di situ. Di postingan mereka yang lain nggak kalah anehnya juga. Di sini tertulis bahan-bahan dan cara membuat dog milk. Aku nggak tahu ya, apakah orang-orang ini mempunyai obsesi yang aneh dan imajinasinya liar. Tapi ini bukan bercanda loh guys, ini serius. Mereka bahkan sampai membayar influencer TikTok untuk membuat dog milk ini. I woke up this morning craving dog milk from hit first-person shooter and TV show The Crush House, but I didn't have any in my fridge, so I had to make it myself. First, I got a ramekin and added flour and spirit demons. I then gave it a stir and waited patiently for it to form into my dogs. This can take a while, but in the meantime my kitchen smells amazing. I then have 2 dogs from my recipe, one of which will be chopped and infused into my milk. I chop that dog into large chunks, and then I add it into my cocktail shaker, ready for infusing with the milk. I put aside my garnish dog, and then I say a prayer to the sky cow, who provides me some milk.
Once it's in my cocktail shaker, I give it a good shake, and then I go grab my martini glass, which is ready to be dog milked. I pour in my infusion, which by the way smells fantastic, before garnishing with the dog I set aside, ready to slurp freely. Enjoy. Okay, I think I'm done. No. You gotta drink milk. I've got to drink the milk. Well, of course you gotta drink the milk. Drink the milk. There is absolutely no way I'm drinking this You milk. can't They've go not paid to. me You enough gotta money to drink the this. milk. I'm not. Have you seen it? Yes. Have you seen it? Do it. It's really good. Oh, man. Ini benar-benar mengerikan, bro. Oke, kita lanjut lagi bahas gamenya. Kewokan mereka itu benar-benar sudah merusak otak. Mereka orang-orang yang cringe dan aneh. Menurut aku, mereka adalah orang-orang gila. Why? Gak usah jauh-jauh. Contohnya aja, Sweet Baby Inc lah. Mereka sudah banyak merugikan banyak studio. Sudah buat banyak studio bangkrut. Game mereka banyak yang gagal. Tapi mereka masih eksis, bro. Mereka sangat keras kepala dan ngotot. Mereka nggak mau disalahin. Gamenya nggak laku, studionya bangkrut. Kita yang disalahin, bro. Mereka bilang terus, kita hate campaign katanya. Mereka juga pernah bilang, mereka akan memasukkan agenda mereka, apapun yang terjadi. Aku kira sebelumnya, Sweet Baby udah kabur, udah menghilang lah. Tapi ternyata enggak. Di 2025, mereka balik lagi. Punya klien lagi. Ini kan buktinya, game ini. Menurutku, 2025 adalah permulaan mereka. Yakin aku, pasti ada lagi yang kayak gini. Dan gagal. Ini adalah bukti bahwa mereka bekerja sama dengan Sweet Baby Inc. Orang ini, Maxine Sophia Wolf. Dia adalah seorang transgender, writer, dan narrative designer at Sweet Baby Inc. Kalau kalian lihat LinkedIn-nya, semuanya masuk akal. Ini websitenya. Selamat datang di website saya. Nama saya Maxine Sophia Wolf. Saya seorang penulis transgender berusia 25 tahun yang menulis fiksi dan juga fiksi interaktif. Saya bekerja sebagai penulis dan desainer naratif untuk perusahaan pengembang naratif Sweet Baby Inc. Meskipun karya pribadi saya cenderung ke arah fiksi spekulatif, saya menikmati dan mampu menulis dalam berbagai genre, format, dan mode gaya. Terus kita lihat di postingannya. Bekerja pada desain naratif permainan liar ini bersama banyak orang berbakat adalah suatu kegembiraan. Sambil dia liatin postingan tentang game itu. Memposting bahwa saya saat ini sedang mencari pekerjaan paruh waktu dan atau kontrak. Saya memiliki 4 tahun pengalaman sebagai penulis dan desainer narasi. Dan saya telah bekerja dengan puluhan studio dari judul-judul seperti The Crash House hingga Alan Wake 2. Saya memiliki pengalaman dengan indie dan AAA. Jika Anda mencari penulis yang fleksibel dan cepat, dengan hasrat untuk karya bergenre, hubungi saya. Nah, sekarang kalian tahu kan koneksi mereka dengan Sweet Baby Inc? Mungkin kalian penasaran, bagaimana sih performa game ini? Game untuk modern audience ini? Man. Yang main sekarang cuma 6 orang. Nggak heran ya, soalnya gamenya semengerikan ini gitu. Ya yang main sama-sama mengerikannya kayak mereka. Mereka membuat game untuk modern audience. Ya segitu kau dapat. Makan dah tuh 6 orang modern audience. Menurutku, budget mereka cukup besar. Mereka sampai bayar influencer, TikToker, untuk mempromosikan game ini. Tapi sepertinya itu nggak berhasil. Kalau kalian lihat,
Matinya cepet banget. Puncaknya di awal rilis, langsung terjun bebas paling bawah. Dan mereka selalu bilang, kegagalan mereka itu salah kita. Katanya banyak YouTuber yang mengekspos mereka dan nyuruh mereka jangan mainin game mereka. Dan gara-gara YouTuber, kita jadi nggak mensupport mereka. Tapi mana? Aku aja nggak tahu game ini, bro. Kalau bukan karena YouTuber-YouTuber luar yang bahas, aku nggak bakal tahu ini game eksis. Padahal ini game rilis Agustus 2024. Mereka gagal karena diri mereka sendiri kok. Game mereka aja yang aneh. Enak aja mau salah-salahin kita, bro. Mungkin mereka ingin menyembunyikan keterlibatan mereka lah. Tapi ada aja orang yang nemuin, terus nunjukin ke kita. Ya ini menunjukkan bahwa mereka memang gak disukai. Apapun yang berhubungan dengan Sweet Baby Inc. Maksud aku tanpa kita bahas atau mengajak orang-orang untuk tidak mensupport mereka, ya game mereka bakal mati sendiri. Gamer-gamer itu pinter, bro. Tahu mana game yang bagus buat mereka. Selanjutnya yang kita bahas adalah masih berhubungan dengan Sweet Baby Inc. Ini dibahas oleh Smash GT. Terguncang. Mitra Sweet Baby Inc., Heart Machine, memohon untuk bertahan hidup di Patreon. Siapa suruh bekerja sama Sweet Baby? Ya hancur loh, bro. Kita baca artikelnya sedikit di sini. Saya menyebutkan Heart Machine beberapa minggu lalu karena studio mereka hampir bangkrut setelah PHK massal. Dan oh boy, keadaannya tidak membaik sama sekali. Dikenal dengan judul-judul seperti Hyper Light Drifter dan Solar Ash. Langkah terbaru mereka untuk meluncurkan Patreon telah membuat banyak penggemar merasa dikhianati. Dan alasannya cukup jelas. Meskipun perjuangan mereka nyata dan semangat mereka terhadap pengembangan game jelas tidak dapat disangkal, tanggapan keseluruhan dari seluruh komunitas game sangat skeptis. Dan ini memiliki alasan yang bagus. Intinya mereka meminta donasi untuk pengembangan game. Dan nanti gamenya bakal dijual lagi. Rugi dong kita, bro. Ini dia video dari pendiri Heart Machine, Alex Preston. Oh man, banyak yang dislike. Inti videonya, mereka di Patreon untuk minta donasi. Mungkin kalian berpikir, gamer akan merasa iba setelah melihat video ini. Tapi ternyata enggak, bro. Malah di roasting. Minta modern audience untuk mensupport kamu. Hey modern audience, tolong bantu mereka. Minta Kim Blair untuk membantumu. Industri ini tidak berubah. Para gamer masih menyukai game yang bagus. Para pengembang seperti kamu yang memutuskan bahwa audience saat ini sesuai dengan visi kamu dan mulai membuat game untuk audience yang tidak ada. Sungguh liar bagiku bahwa kamu sebenarnya meminta kami membayar kamu untuk membuat game untuk kami beli. Kami menghancurkan industri game karena kami sangat arogan dan tidak berbakat serta tidak punya apa-apa selain rasa hina terhadap kamu. Tolong beri kami uang. Enggak. Benar kok komen-komen mereka. Aku setuju banget. Pas mereka lagi senang-senang, lagi naik-naiknya, kita diserang, kita disalahin. Sekarang lagi susah, bangkrut, minta tolong lu ya, sama gamer. Minta uang lagi, arogan banget, gak ada yang mau support, bro. Jangan pernah kasih uang yang bermitra siapapun itu dengan Sweet Baby Inc. Kalau mau uang, ya kerja. Tinggalin deh tuh agenda-agenda woke tai kucing itu. Terus buat game yang bagus. Profit. Bagaimana menurut kalian guys tentang game Sweet Baby Inc. yang terbaru? Yang menurutku mengerikan dan partner Sweet Baby yang bertahan hidup di Patreon. Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya, jangan lupa di subscribe, dan cek videoku yang lain.
Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.